Selamat pagi, apa kabar? Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah yang baik, Tuhan Allah yang hidup, terima kasih oleh karena setiap hari kami boleh berkumpul untuk beribadah dan juga seminggu 2 kali kami boleh belajar firman-Mu bersama-sama. Itu adalah berkat Tuhan Allah yang luar biasa bagi kami. Oh Tuhan, hari ini juga kami mau belajar firman-Mu, yaitu Yohanes pasal 14. Kiranya Engkau memberikan hikmat ke atas kami secara berlimpah-limpah, kemudian menyertai kami, dan melalui pekerjaan Roh Kudus kami mau menyadari kehendak-Mu, mau menyadari rencana-Mu bagi kami untuk masa depan, maka kami memuliakan nama Tuhan Allah. Oh Tuhan, hari ini hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu ini dengan Roh Kudus. Maka hanya mengajar firman Allah yang benar saja, maka menyenangkan hati Tuhan Allah. Oh Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya dengar bahwa tim Wanda sudah diutus dan sekarang melakukan misi. Kemudian tim Irma juga diutus dan melakukan misi. Jadi saya terlalu senang, terlalu bersuka cita. Oleh karena kita melakukan misi dengan mengajar Injil yang murni, itu adalah berkat Tuhan Allah bagi kami. Yaitu untuk memperluaskan kerajaan Allah, kita bisa menginjili, kita bisa menyampaikan kebenaran firman Allah. Untuk itu, kita dipakai oleh Tuhan Allah sebagai alatnya. Ini hal yang luar biasa. Jadi saya sangat-sangat senang. Kemudian setiap hari juga, saya berdoa syafaat untuk tim misi yang masing-masing. Satu hal yang lain saya mau bicara. Kita hanya belajar saja. Kita hanya belajar kebenaran firman Allah saja. Kemudian tidak mengajar. Di tempat misi tidak melakukan apa yang diajarkan. Kami hanya memahami cara teori. Atau sebentar waktunya lewat kemudian lupa lagi. Waktu kita mencoba mengajar firman Allah yang sudah diajarkan, pada waktu itu firman Allah menjadi milik kita. Yaitu firman Allah itu menjadi firman Allah yang hidup bagi kita. Jadi saya harap senantiasa berusaha mengajar kebenaran firman Allah setelah berdoa. Oke? Hari ini membuka Yohanes pasal 14 ayat 7 dulu membaca. Yohanes pasal 14 ayat 7. Membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Di atas Thomas tidak percaya. Kemudian di bawah Filipus tidak percaya Tuhan Allah, Tuhan Yesus. Thomas dan Filipusnya sekarang melalui pertanyaan kepada Yesus, kami tahu bahwa Thomas kemudian Filipusnya belum tahu siapakah Yesus. Kemudian mengapa Yesus datang ke dunia ini? Yaitu Yesus melakukan apa di dunia ini? Ini adalah pertanyaan yang kedua, sangat-sangat penting bagi kita, bagi orang yang percaya. Namun demikian, walaupun dua orangnya sudah mendapat disiplin oleh Yesus selama 3,5 tahun pun, mereka masih belum tahu siapakah Yesus bagiku. Mengapa Yesus datang ke dunia ini untuk aku? Yesus melakukan apa bagiku? Tapi kapan mengenal Yesus? Kapan melihat Yesus? Di sini, sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Sekarang ini,
dalam bahasa Inggrisnya from now on, from now on. 자, sekarang ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan Roh Kudus yang turun pada hari Pentakosta. 자, misalnya ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi ayat 7 sekarang ini menunjukkan waktu Roh Kudus turun pada hari raya Paskah. Pada hari Pentakosta. Jadi setelah murid-murid Yesus dibaptis oleh Roh Kudus, mengalami pekerjaan Roh Kudus, mereka bisa mengenal Yesus. Yaitu bisa memahami, bisa mengenal siapakah Yesus bagiku. Yesus melakukan apa untuk saya? 자, ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat penting bagi kami. Karena waktu kita menjawab terhadap dua pertanyaan ini, kita mengenal Yesus secara pribadi. Kita mengenal tubuhan Yesus secara pribadi daripada teori saja. 자, menurut 1 Korintus pasal 12 ayat 3. Coba membaca. Kita sudah tahu dengan baik. 자, 1 Korintus pasal 12 ayat 3. Sudah mendapat? 자, karena 1 Korintus pasal 12 ayat 3. Karena 1, 2, 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kemudian lagi 1 Korintus pasal 2 sebelumnya, pasal 2 ayat 11 sampai 12. 1 Korintus pasal 2 ayat 11 sampai 12. 1 Korintus pasal 2 ayat 11 sampai 12. Siapa? Saya membaca bersama-sama. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kemudian 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Oke. 자, melalui pekerjaan Roh Kudus, kita bisa mengenal siapakah Yesus. Melalui pekerjaan Roh Kudus, kita bisa mengenal Yesus melakukan apa untuk saya. Kemudian, dalam pekerjaan Roh Kudus, kita bisa setuju dengan sepenuh hatinya tentang pekerjaan Yesus. Jadi sambil mengajar saudara-saudara, saya bisa membagi saudara-saudara sebagai dua bagian. Bagian yang pertamanya, dalam pekerjaan Roh Kudus, sudah mengalami, sudah mengenal Yesus secara pribadi. Siapakah Yesus bagiku? Yesus melakukan apa untuk saya? Tapi bagian yang keduanya, menjelaskan dengan baik tentang dua pertanyaan ini. Tapi hanya secara teori saja. Dengan otak saja pintar mengajar, pintar menjelaskan. Tapi pola pikirannya belum berubah. Pola kehidupannya belum berubah. Pola perbuatannya belum berubah. Hanya dengan mulut saja pintar menjelaskan. Oleh karena apa?
di dalam pekerjaan Roh Kudus masih belum memahami firman Allah ini. Oke. Jadi ayat 7 lagi. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini